Bedangan, Kabupaten Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya tentang materi gangguan dan upaya pencegahan pada sistem pernafasan manusia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Indra, siapa lagi? Alvin, Stefan, Rizky. Ya baik, semoga yang lagi sakit cepat sembuh ya. Semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya. Jadi apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, organ-organ pernafasan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ pernafasan, lalu fungsi-fungsi dari organ-organ pernafasan tersebut. Nah, kaitannya pada pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang apa? Ridho. Ayo, kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang sistem pernapasan manusia pada sebab, gangguan, dan cara pencegahannya. Siapa yang di sini suka renang? Ayo, siapa yang suka renang di sini? Banyak ya. Ada yang tidak bisa renang? Biasanya kalau orang yang tidak bisa renang, tapi dia coba-coba untuk berenang, apa yang akan terjadi? Ya, tenggelam. Nah, kalau dia tenggelam, dia bisa nafas tidak? Nah, itu adalah kaitan pada pembelajaran hari ini ya. Kita akan mempelajari gangguan-gangguan pada sistem pernafasan dan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak terkena oleh gangguan-gangguan tersebut. Melalui model pembelajaran problem based learning, kartu tema, kajian literatur, lalu mengamati video pembelajaran, diskusi kelompok, serta panduan LKPD, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem pernafasan serta menyajikan hasil kajian literatur terkait upaya pencegahan gangguan pada sistem pernafasan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, apa sih manfaatnya mempelajari subbab ini? Jadi setelah kalian tahu gangguan apa saja yang menyerang pada sistem pernapasan manusia, kalian bisa aware, lebih peduli sama diri kalian sendiri, sama keluarga kalian, lingkungan kita, agar kita semua tidak terkena gangguan-gangguan pernapasan. Sudah tahu penyakitnya itu ada apa-apa saja, terus bagaimana pencegahannya kita udah tahu semua. Nah, baru nanti kita dengan pengetahuan yang kita dapat, kita bisa menjaga diri kita sendiri dan orang tua, keluarga dan sebagainya. Bapak di sini akan memberikan penilaian. Ada dua jenis penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian hasil. Jadi nanti setelah kalian pembelajaran selesai, kalian mengerjakan evaluasi, mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Kita paperless ya, mengerjakan soal-soal yang di Google Form. Nah, itu penilaian hasil. Yang kedua adalah penilaian proses. Nah, ini yang dinilai adalah keterampilan saat diskusi kelompok ya. Jadi bagaimana nanti kerjasama kelompoknya, bagi-bagi tugas, siapa yang mencari informasi, siapa yang menulis. Nah, nanti itu ada termasuk kerjasama tim dalam kelompok. Untuk memulai pembelajaran yang pertama adalah
seperti biasa kita akan menyimak satu kasus ya berupa satu video. Nah di situ nanti kalian amati lalu kalian kritisi kira-kira apa sih yang terjadi, apa yang ditampilkan dalam video tersebut. Siap ya? Siap ya? Siap. Terus kita lihat videonya bersama-sama. Lalu kasus virus flu burung bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Saya ajak Anda untuk melihat data pada tahun 2003 karena di tahun ini adalah tahun pertama. Ya, data tahun 2003 tahun ini adalah tahun pertama kasus virus flu burung muncul di Indonesia. Virus ini pertama kali terdeteksi di Provinsi Jawa Tengah. Ya Indra, memang kontak antara unggas dan manusia sudah terbukti memakan korban. Sebaiknya kontak masih digunakan kalau ada unggas yang mati mendadak, ada baiknya kita segera melaporkan, Indra. Jadi kalau misalkan tadi yang di dalam video itu menceritakan tentang flu burung ya dari 2003, 2004, lalu 2005, ternyata dia semakin bertambah. Sudah lahir belum 2003? Oke baik. Nah di situ dikatakan bahwa ternyata setiap tahun itu terjadi peningkatan orang yang terkena flu burung. Nah padahal sebenarnya flu burung itu adalah flu yang terjadi pada unggas. Di video yang ditampilkan tadi kira-kira apakah ada yang ingin bertanya atau ingin mengemukakan pendapat tentang video yang sudah ditampilkan tadi? Saya Pak. Paras, apa? Apa itu flu burung? Apa itu flu burung? Ada lagi? Rea, apa Re? Apakah flu burung bisa menyerang manusia? Ada lagi? Oh coba, Rafael, apa? Jika flu burung menyerang manusia, bagaimana yang akan diserang? Apabila flu burung menyerang manusia, bagian apa yang diserang gitu ya? Dia akan menyerang pada sistem apa gitu? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Syifa. Bagaimana cara menghindari agar tidak terkena flu burung? Nah itu adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada pertemuan pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama pertanyaannya adalah apa itu flu burung? Jadi flu burung itu apa? Ada yang tahu? Flu yang menyerang unggas. Oke, terjawab. Terus yang kedua, apakah flu burung itu menyerang manusia? Bisa? Bisa. Biasanya kalau misalkan dia terkena kontak langsung dengan unggas yang sudah terkena flu tadi. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Rafael, apakah selain bisa menyerang manusia, nah kalau dia bisa menyerang manusia, bagian apa atau pada sistem apa yang diserang? Nah, terus yang terakhir dari Syifa, bagaimana cara agar tidak terkena gangguan dari flu burung? Nah, dari beberapa pertanyaan ini nanti kita akan melakukan penyelidikan bagaimana apa saja gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem pernapasan. Hei cantik, coba kau catat deritaku di balik buku tempat sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti.
3, 4, 5. Nah, sekarang coba kalian buka grup WhatsApp kalian. Bapak sudah mengirimkan modul aja. Silakan dibaca. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka. Sebelum kita melakukan atau lanjut ke tahap pembelajaran berikutnya, silakan kalian buka dulu grup WhatsApp 8A, lalu di situ baca modul pembelajaran. Atau bisa juga video yang sudah ada di YouTube. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dari atau penentuannya. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan penyakit yang mengakibatkan adanya infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, paling, dan laring. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Tiap kelompok Bapak kasih 1 LKPD yang sebagai panduan kalian melakukan penyelidikan. Setiap anggota kelompok nanti maju satu-satu perwakilan. Bapak punya ada beberapa kartu tema. Nanti kalian ambil. Nah, kartu tema ini nanti berfungsi sebagai tema kalian atau bahan kalian untuk dianalisis. Contoh, kelompoknya Faras mendapat asma. Nah, kalian nanti analisis apa sih asma itu. Terus gangguannya itu dia gejalanya apa, lalu upaya pencegahannya bagaimana. Setiap anggota kelompok silahkan maju untuk mengambil kartu temanya. Ya, silahkan. Sudah? Kalian buka. Nah, kalian dapat temanya tentang apa? Sudah semua dapat ya? Setiap anggota kelompok mendapat 1 tema yang harus kalian diskusikan. Nah, untuk itu kalian boleh pelkan. Di situ ada tempat untuk kartu temanya. Dan semua dapat ya?
itu vaksin influenza di sini. Oh, berarti kelompoknya Meca mendapat vaksin influenza. Ini buat tulis di hasil analisisnya. Terus dulu nih dapat apa? Kelompoknya apa sini tulis. Terus habis itu sini hasilnya. Jadi dia penyakitnya itu apa sih? Disebabkan apa? Terus nanti dari di sini dari hasil analisis kalian, nah itu ditulis. Oh dia penyebabnya apa sih? Upaya apa yang harus dilakukan agar tidak terkena penyakit itu tulisan di sini. Paham kan? Ya, terus. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Ini penyelidikan. Kalau bisa yang nulis tidak satu orang, jadi misalkan yang nyari informasi siapa, terus definisi gangguannya itu siapa, terus yang nulis, supaya siapa yang nulis itu. Coba bicara, mungkin letih kan tiba, saja berombak keringkan luka yang kelam. Coba bicara, coba bicara. Izinkan ku melompat ke dalam hingar-bingarnya fana yang tak terelakkan sepi tak bertuan.
cibirai. Nanti presentasinya Terdiam di kota kecil tak bernyawa, nafas pun tak terasa, seolah lelah belajar untuk mencaci diri. Satu dosku, terjunkan ku ke bumi, berikan jalan, bebaskan ku terjebak. Satu dosku, terjunkan ku ke bumi, berikan jalan, bebaskan ku terjebak. Ke bumi, berikan jalan, bebaskan ku terjebak. Satu dosku, terjunkan ku ke bumi, berikan jalan, bebaskan ku terjebak. ini pikirannya kan. Satu, dua. Udah. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti setelah itu kalian
lagi ya. Nanti setelah itu setiap kelompok presentasi ke depan kalian paparkan hasil analisisnya. Nah, kelompok lain memperhatikan. Silakan menyiapkan pertanyaan, tapi pertanyaannya yang sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan bakteri pada alveolus sehingga mengakibatkan radang paru-paru dan menghambat proses pernapasan. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada penderita pneumonia terdapat cairan kental pada paru-paru yang menyebabkan oksigen yang diserap darah berkurang karena pertukaran udara pada alveolus terganggu oleh cairan kental tadi. Gejala gangguan pneumonia antara lain demam, batuk, dahak, nyeri pada dada, tambah kesulitan saat bernafas. Penyebab gangguan pneumonia vaksinasi. Bayi diberi ASI sampai usia 2 tahun. 3. Tidak merokok. 4. Menegakkan PHBS. 5. Konsumsi makanan sehat dan rajin berolahraga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditambahkan atau apakah ada yang ingin bertanya terkait apa yang disampaikan oleh kelompoknya Aida? Ya, baik, yuk. Faktor apa aja yang dapat disingkatkan dari risiko bakteri pneumonia? Vaksinasi. Oke, vaksinasi. Baik, apa lagi? Bayi diberi ASI sampai usia 2 tahun. Oke, terus Tidak merokok. tidak merokok. Menerapkan PHBS. Apa itu? Habis. Pola hidup bersih. Oke, bagus. Terus apa lagi? Konsumsi makanan sehat dan rajin berolahraga. Rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok pertama dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faringitis merupakan salah satu gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh kuman penyakit serta virus, bakteri maupun jamur. Salah satu bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah Staphylococcus pyogenes. Sedangkan virus yang dapat menyebabkan gangguan faringitis antara lain virus serta coronavirus. Gejala yang timbul pada gangguan faringitis membuat orang tidak nyaman, kering, dan gatal. Kondisi ini membuat orang kesulitan untuk makan, berjalan, dan berbicara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok saya. Coba ya, silakan lanjutkan. Dari pernyataan kelompok kami, apakah ada pertanyaan yang bisa ditanyakan atau sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Influenza adalah penyakit menular yang menyerang tenggorokan, hidung, dan juga paru-paru. Orang yang menderita infeksi flu dapat mengalami sakit kepala, demam, hidung bersumbat atau berair, pilek, dan juga batuk-batuk. Influenza dapat dikeluarkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Mesia dan kawan-kawan.
disebabkan karena faktor keturunan. Gejala yang ditimbulkan seseorang jika terkena asma antara lain susah menghirup udara, batuk, sesak napas, napas pendek, dan napas berbunyi. Kenapa kanker paru-paru antara lain? Batuk disertai darah, berat badan menjadi berkurang, nyeri atau sakit pada batuk disertai darah. Berat badan menjadi berkurang, bagian dada, napas menjadi pendek menurut penelitian 85%. Kanker paru-paru disebabkan oleh rokok serta 10 hingga 15% seseorang yang tidak merokok. Upaya pencegahan paru-paru yaitu pencegahan utama adalah menghindari faktor risiko dengan pilih menu memakan makanan sehat, berolahraga secara teratur. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asma ini dia penyempitan pada saluran pernapasan. Dia untuk pencegahannya tadi ya, biasanya dia kan alergi debu, alergi kotoran, nah berarti dia harus menerapkan hidup lebih sehat, terus juga tidak merokok dan menjauhi rokok. Nah berikutnya adalah kanker paru. Tuh di situ ada ya pencegahannya. Jadi yang harus dilakukan untuk pencegahannya itu dia sama melakukan pola hidup sehat dengan olahraga ataupun mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus dia tadi disebutkan kelompoknya Faras bahwa yang terkena kanker paru-paru itu dia lebih dari 80% adalah perokok aktif. Jadi orang yang merokok dia lebih rentan terhadap penyakit kanker paru-paru. Nah, gangguan pernapasan ini kita ibaratkan itu sesuatu yang kalian suka, ya, misalnya suka anime. Nah, kalau mainan kesukaan kalian jaga, kalian rawat dengan baik, ya berarti tidak akan cepat rusak. Sama halnya seperti tadi gangguan-gangguan tadi. Pada saat kita merawat organ pernapasan kita dengan baik, ya, lalu menjaganya dengan pola hidup sehat, tidak merokok, pasti akan terhindar dari gangguan-gangguan pernapasan. Berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Silahkan buka di grup kelas kalian. Di situ ada refleksi dan evaluasi. Silahkan dikerjakan. Keraskah bala delusi merajau segala fantasi yang pastikan tersembunyi di seberang riuh jauh pergi saja kelakuan meraja. Sengaja ku Sudah selesai? Oke, ada yang dapat 100? berteduh. Oke, sistem pernapasan. Terus, nah gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Ya, gejala-gejalanya. Terus upaya pencegahan. Jadi tadi ada apa saja gangguannya, Rido? Asma, terus faringitis, kanker paru-paru, apalagi influenza, pneumonia, dan TBC. Nah itu adalah beberapa gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar atau masuk ke bab baru tentang sistem ekspresi pada manusia. Jadi kenapa orang bisa peringatan dan sebagainya. Nah untuk itu kalian buka pelajari sistem ekspresi pada manusia. Dan terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Tepuk tangan buat kalian.
Waalaikumsalam